Ya. Baik, selamat sahabat, saudara-saudara sekalian. Oke. Ya, selamat hari sahabat Nofri. Jelas. Ya, pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi sekiranya Tuhan menyuruh kita keluar dan tidak bergaul di Babylon, ya, di kota. Bagaimana kita hendak menyokong pekerjaan Tuhan yang sedang berlangsung. Sedangkan betul. tempat itulah memerlukan pekerjaan Tuhan yang banyak. Oke, kita definisikan dulu Babylon. Jadi mungkin terima kasih untuk penanya. Dia buat dalam kurung ini Babylon adalah kota. Jadi ini tidak bermaksud dalam kota city di mana kita tinggal. Tapi Babylon itu adalah satu sistem agama. Jadi bukanlah satu tempat tinggal berada di kota atau di desa. Jadi ini dia mengcombine antara dua hal yang berbeza. Jadi yang dimaksud dengan Babylon adalah ajaran agama sesat yang menyimpang dari Alkitab ataupun yang bertentangan dengan ajaran-ajaran firman Tuhan. Sehingga ajaran ini tidak sesuai dengan hukum Allah. Nah, itulah panggilan malaikat ini di Wahyu pasal 18 untuk pergi dari situ, dari dosa-dosa Babylon ini, dari kekacauan yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, keluar dari sana. So kita dipanggil untuk seruan nyaring yang kita pelajari tadi, kita harus berseru kepada orang-orang itu. Kita kabarkan kepada seluruh dunia, inilah seruan nyaring, bahwa sudah rubuh Babel itu. Ajaran agama yang mengaku Kristen itu tetapi tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan itu sudah rubuh. Sudah tidak lagi berkenan di hadapan hadiran Tuhan. Itulah antinya apa? Runtuh, rubuh. Dan keluar dari situ supaya kamu tak kena rentuhan dari bangunan itu, dari ajaran itu, dan kamu akan hidup dalam dosa-dosanya sehingga kamu akan menerima murka Allah pada 7 malapetaka yang kita akan pelajari hari Isnin nanti. Jadi tugas kita saat ini, inilah pekabaran tadi malam, adalah memberitahukan kepada saudara-saudara kita yang masih berada di mana? Di dalam sistem agama yang korup, yang mengaku Kristen, menggunakan Alkitab, tetapi tidak melakukan firman Tuhan, melainkan mengajarkan ajaran manusia, mengikuti pemimpin-pemimpin mereka. Keluar dari sana. Jadi pertanyaan ini adalah kewajiban kita untuk mengabarkan ini baik kita di kota atau di desa. Jadi tidak berbicara ajaran tentang tinggal di kota dan tinggal di desa, tak ada hubungan dengan itu, ya. Itu berbeza materi. Ya, ini hanya berbicara tentang sistem orang-orang yang masih berada di sana yang tulus hati mencintai Yesus, tapi mereka masih dalam kegelapan, mereka tidak mempunyai terang itu, tidak paham mana yang benar, mana salah. Kita yang paham memberitahu mereka keluar. Jadi malaikat itu adalah utusan, bukan oknum malaikat yang turun dari surga tiba-tiba beritahu dengan suara nyaring, bukan. Tapi malaikat itu adalah kita, umat-umat Tuhan, memberitahukan firman Tuhan kepada orang-orang. Jadi itulah jawaban dari pertanyaan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pastor Nofri atas penerangan, penjelasan yang cukup baik sekali. Saya rasa soalan itu sudah dijawab dengan sepenuhnya. Dan sebelum kita menyerahkan masa ini kepada beliau, saya ingin memberitahu kepada kita semua yang di sini, sekiranya kita di sini ada soalan yang ingin ditujukan kepada Pastor Nofri dalam pelajaran dia untuk hari ini, sila masukkan soalan kamu di ruangan chat ya. Kamu chat dengan admin pertanyaan, kamu bagi tahu soalan kamu di sana, dan soalan kamu nanti akan dikumpul dan akan dijawab selepas habisnya sesi
pelajaran kita bersama Pastor Nofri, dan Pastor Nofri akan menjawab soalan itu selepas itu, ya. Jadi begitu juga yang di live di ruangan Facebook, kamu juga boleh masukkan soalan kamu di ruangan komen dan pihak host akan mengambil soalan itu dan juga akan dikumpul sekali dan akan dibahas selepas Pastor Nofri menyampaikan pelajaran untuk hari ini, ya. Jadi tanpa membuang masa, dan saat ini saya serahkan masa ini kepada pembicara kita, Pastor Nofri. Ya, silakan Pastor Nofri. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan pada sahabat ini. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran nubuatan tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman yang sangat menarik ini, dan kita telah diberkati dengan banyak pelajaran-pelajaran yang boleh memberikan kekuatan iman di dalam menghadapi akhir zaman ini. Baik, saat ini saya akan membagikan, saya mengucapkan selamat sabat kepada saudara-saudara semua yang sudah hadir. Terima kasih sudah bersama dengan gereja-gereja BM, ya, Semenanjung, Malaysia. Oke, apakah sudah nampak presentasi saya? Iya, Pastor. Oke, baik. Tapi belum dalam bentuk presentasi. Sorry, kurang. Ya, masih dalam PowerPoint yang belum slideshow. Oke. Ya. Sebentar ya, saya setting dulu. Mohon informasikan jika ada masalah nanti pada waktu presentasi supaya Oke, sudah terlihat. ya, oke. Baik. Apakah notes-nya juga terlihat? Tak terlihat? Tidak, Bapak Tidak, Pendeta. Baik, saudara-saudara, saya merasa bersyukur kepada Tuhan boleh berjumpa dengan saudara-saudara kami. Saya bukan sangat asing lah di Malaysia karena saya pernah melayani conference atau mission di Sarawak selama 4 tahun. Jadi banyak kenal orang Malaysia dari Sabah, Sarawak maupun Semenanjung. Dan saya pernah juga melayani KKR di Johor, jadi banyak orang Johor mungkin saya pernah ketemu juga dan pernah kenal dengan kami. Jadi ini ada di program ini pada tahun 2011 kalau tak silap saya melayani KKR di Johor, dan waktu itu ada sekitar 34 baptism. Ya, 36 kalau tak silap. Oke lah, puji Tuhan. Semoga jiwa-jiwanya masih ada sahabat ini. Baik, sahabat ini kita akan melanjutkan dengan judul pemeteraian umat Allah. Ya. Dan saudara-saudara, di dalam buku Wahyu menjelaskan ada 2 gerakan universal pada akhir zaman, ya, yaitu pemeteraian kepada umat Tuhan, yaitu memeterai Tuhan, dan ada tanda binatang. Dan pokok atau inti dari masalah yang dibicarakan di sini adalah tentang perbaktian. Kepada siapa kita menyembah? Kita harus memilih di akhir zaman. Siapa yang kita sembah? Kepada Tuhan kah? Kepada kita akan dimeterai oleh meterai Tuhan atau kepada binatang? Ya, kita akan dimeterai
oleh tanda binatang itu. Nah, kita akan lihat bagaimana meterai Tuhan dan bagaimana tanda binatang. Baik, Tuhan telah memperingatkan kita di akhir zaman kepada umat-umat. Ya, ada pekabaran 3 malaikat yang kita telah pelajari di hari Sabat. Hari pertama oleh Dr. Blasius Abin. Ya. Tapi kita akan lihat kembali ya, apa peringatan Tuhan di akhir zaman. Di dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7 firman Tuhan berkata, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Jadi saudara-saudara, di akhir zaman ini saat penghakiman Tuhan sudah tiba. Dan kita yakini bahwa ini adalah akhir zaman. Dan banyak orang mengakui ini adalah akhir zaman. Baik para astronom, para ahli saintis, kemudian pemimpin-pemimpin gereja, bahkan orang-orang yang kita tahu bukan belajar Alkitab ya, berbagai pemimpin agama percaya bahwa ini akhir zaman. Tapi ada pelajaran tertentu menentukan kapan itu akhir zaman. Bila akhir zaman itu, tapi kita yakin dan percaya ini sudah di akhir zaman ini adalah saat penghakiman Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi saat ini sedang berlangsung penghakiman. Dan Tuhan mengingatkan kita, memperingatkan kita untuk menyembah Dia yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air. Sembahlah Tuhan. Kemudian Wahyu 14 ayat 8 berkata, malaikat kedua menyusul dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa, dan dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Kita telah pelajari pekabaran ini tadi malam. Semalam yang Wahyu 18 ayat 2 yang tidak hadir, saya akan review sedikit. Berbicara juga tentang sudah rubuh Babel, kota besar itu, menjadi tempat kediaman roh jahat dan bersembunyi roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis yang dibenci. Jadi Babel itu mewakili apa? Mewakili simbol kekacauan, agama palsu, kemurtadan, penyembahan berhala, menyembah orang mati, percaya kepada keabadian jiwa, pusat dari penyembahan matahari, Sunday, hari Minggu. Kemudian itu adalah agama palsu yang menerima doktrin palsu. Babylon telah runtuh menjadi tempat setan. Spiritualisme telah masuk ke dalam Babylon, ke dalam ajaran gereja yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sudah runtuh. Allah tidak berkenan dengan itu. Itulah sebabnya di ayat 3 dikatakan semua bangsa minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Raja-raja, pedagang-pedagang diperkaya oleh itu. Nah, itulah sebabnya Tuhan peringatkan kita untuk apa? Keluar dari sana. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Saudara-saudara, apa pekabaran malaikat ketiga? Jangan menyembah binatang. Mereka yang menerima tanda binatang, mereka akan minum atau menerima cawan murka Allah. Apa itu cawan murka Allah itu? Itu adalah apa? 7 malapetaka. Ya, Wahyu pasal 19 memperkenalkan ke-7 malapetaka yang akan menuangkan ke-7 malapetaka terakhir dari cawan murka Allah kepada dunia. Orang yang menyembah binatang itu, yang ikut ke dalam sistem agama Babylon itu, mereka akan mendapatkan murka Allah. 7 murka Allah kita akan pelajari hari Isnin nanti. Ya. Nah, 7 murka Allah adalah apa? 7 malapetaka terakhir, hukuman terakhir sebelum Yesus datang kepada orang-orang yang menyembah binatang, ya, memakai tanda binatang, beribadah pada Tuhan pada hari Minggu, ya, dan yang menyembah patung adalah institusi keagamaan, ya, kemudian yang menguduskan hari Minggu. Kita akan bahas lebih jauh lagi nanti pada hari Isnin. Kemudian
Wahyu 18 ayat 4 mengingatkan, pergilah kamu hai umatku, pergi dari sana supaya kamu jangan mengambil bagian dari apa? Dosa-dosanya. Saudara-saudara, jadi ini adalah penyembahan. Isu di sini adalah perbaktian kepada Allah yang benar ataupun kepada apa? Kepada kepalsuan, kepada ajaran palsu, kepada binatang itu, ya. Pokok masalah utama adalah apa? Perbaktian. Jadi Wahyu 14 ayat 12 mengingatkan kepada kita siapa umat Tuhan. Di dalam Wahyu 14 ayat 12 berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Inilah ciri-ciri orang yang menyembah kepada Allah, yaitu menuruti perintah Allah yang pertama, kemudian beriman kepada Yesus, ya. Orang-orang yang menyembah pencipta langit dan bumi, dia tunduk kepada perintah Tuhan, dia beriman kepada Yesus Kristus. Jadi ada dua kelompok, ya, di dalam Wahyu ini, di dalam Alkitab, yaitu yang menyembah pencipta, Wahyu 14 ayat 7, dan yang menyembah apa? Yang menyembah kepada binatang. Baik. Di dalam Wahyu 13 ayat yang ke-16, kita akan lihat bagaimana pemeteraian ini, ya. Kita akan melihat, mempelajari tentang pemeteraian. Di dalam Wahyu 13 ayat 16 dikatakan, dan ia menyebabkan sehingga semua orang diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dalam ayat 18 berkata, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi Alkitab menyatakan semua orang yang menerima tanda binatang, mereka namanya tidak tertulis dalam kitab anak domba. Ya. Jadi orang-orang yang tidak tertulis namanya dalam kitab anak domba, merekalah yang menerima tanda binatang itu. Dijadikan. Jadi semua Ya, maaf. Berbicara kita mungkin ada masalah gangguan internet, jadi kita bersabar untuk menunggu. Pastor Nofri, oke, sudah? Mohon maaf terputus. Di mana Ya, putusnya silakan, tadi? sambung. Di mana terputusnya tadi? Sekejap saja tuh putus tadi, Pastor. Ya. Setelah Wahyu 13 ayat Baik, 8. saya ulangi lagi ya. Baik, 13. Ya, mohon doanya supaya tak terputus lagi. Di sini ya, di dunia, di seluruh dunia ya. Iya, benar. Oke. Jadi saudara-saudara, seluruh dunia, ingat, seluruh dunia menyembah binatang itu. Ya. Heran dan mengikuti binatang itu. Tentu yang kita lihat tadi ada alasan kenapa dia disembah oleh seluruh dunia. Ya. Di dalam ayat 16 dikatakan, dan ia menyebabkan sehingga semua orang diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Semua
orang di seluruh dunia diberi tanda pada tangan kanan dan pada dahinya. Jadi Alkitab menyatakan, ya, semua orang menerima tanda binatang karena mereka ada tekanan. Ya. Bapak Pendeta, Mereka, ya, terlihat notes-nya Bapak Pendeta. oke. Mohon maaf, coba saya setting dulu ya. Yesusnya juga sama. Apakah notes-nya terlihat? Ya, sudah tidak terlihat Bapak Pendeta. Puji Tuhan. Oke. Jadi kalau kita tengok di ayat-ayat tadi menunjukkan bahwa apa alasan, ya, mereka mengikut binatang ini. Karena pertama, yaitu mereka tertipu, tersesatkan. Ya. Karena mereka ada apa? Kedua, tekanan yang berat. Di dalam ayat 17, firman Tuhan berkata, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu apa? Nama binatang dan bilangan namanya. Jadi dari ayat-ayat ini menunjukkan bahwa mereka mengalami apa? Tekanan yang berat sehingga mereka mengikuti binatang itu. Saudara-saudara, saya mau ingatkan kembali. Kita harus melatih diri kita sejak saat ini untuk setia pada Tuhan. Setia menyembah Tuhan pencipta langit dan langit dan bumi dan semua mata air dan laut. Yaitu tandanya apa? Menyembah Dia pada hari Sabat. Karena jika tidak, maka kita akan, ketika peristiwa ini terjadi, ketika tekanan itu datang, kita sudah sering kali menyerah pada kesetiaan pada Tuhan pada hari Sabat. Maka kita tidak akan pernah berdiri dengan kuat untuk bertahan pada kesetiaan kepada Tuhan. Sejak hari ini iman kita harus apa? Kita tingkatkan. Berlatih untuk menang di dalam setiap cobaan. Kalau orang tak dapat berjual beli, ya, orang tak dapat berdagang lagi, maka sistem yang akan dilakukan tentunya mereka akan melakukan apa? Ekonomi boykot. Ya. Dan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh binatang ini akan mudah untuk melakukan hal itu. Dan negara-negara yang punya kekuasaan, mereka akan mudah melakukan ekonomi boykot kepada orang-orang. Mungkin jalur di sini cukup berat, selalu terputus ini. Mohon maaf ya. Tolong didoakan juga supaya semua boleh berjalan lancar.
Sebelum kita lanjut, mari saya ajak kita sekali lagi memohon doa kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang kami sembah pada Sabat suci ini. Engkau Tuhan yang menguasai, mengontrol alam semesta. Tuhan, saat ini kami sedang mengadakan KKR, menggunakan multimedia ini. Kami telah berdoa, menyerahkan semua pelayanan. Tetap kami mau berdoa memohon pertolongan-Mu Tuhan, untuk menjaga signal, menjaga multimedia ini, komputer, peralatan yang kami gunakan ini Tuhan. Hanya Engkau sayang punya kuasa di atas segala kuasa kegelapan yang suka mengganggu, mengacaukan firman yang kami sampaikan Tuhan. Ini sangat rentan terjadi gangguan. Tapi mohon Tuhan, kuasai tempat ini, kuasai peralatan ini, sehingga jangan terjadi masalah di jaringan. Kami sangat memerlukan kuasa-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pekabaran Tuhan ini dengan kuasa-Mu, sehingga sesuai dengan firman Tuhan dan boleh membawa berkat kepada jemaat. Terima kasih Bapa, biarlah acara ini berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya juga mohon kepada tim, kepada jemaat untuk mendoakan supaya signal ini baik. Sementara saya menyampaikan, saudara berdoa di hati memohon pertolongan Tuhan agar acara boleh berjalan dengan baik dan signal saya tak putus lagi. Baik, screen-nya sudah tampak bagus? Iya. Jadi seluruh dunia mengikut binatang ini karena pertama mereka tertipu, tersesatkan, ada tekanan yang berat, ya, dan ada ekonomi boikot, ada ancaman hukuman mati kepada yang tidak mau mengikuti sistem ini. Dalam Wahyu 13 ayat 15 dikatakan, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga. Dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Inilah ancaman hukuman mati, ya, kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti binatang itu. Sehingga karena tekanan ini, ekonomi, hukuman mati, membuat mereka menyembah, mengikuti binatang ini. Saudara, kita harus memilih di akhir zaman ini. Di masa penghakiman ini, kita harus memilih. Karena jika kita tidak menyembah binatang ini, kita dapat atau mendapat larangan jual beli, maka kita akan mendapat hukuman mati. Jika kita tidak menyembah Tuhan, kita akan mendapat murka Allah. Jadi tergantung saudara dan saya untuk memilih mengikut Tuhan, menyembah pencipta langit dan bumi, atau kita akan mengikuti binatang. Tetapi tentu kita semua mau menyembah kepada Tuhan agar kita diselamatkan dan tidak mendapat murka Allah itu. Nah, saya ada satu soalan tentang apa tanda binatang itu. Bagaimana itu dipaksakan, ya. Sebelum kita mempelajari tanda binatang itu, tentu kita akan mempelajari dulu apa meterai Allah. Ya, meterai Allah ini adalah tanda lawan dari tanda binatang itu. Itu adalah kontras dengan tanda dari binatang. Di dalam Wahyu 7 ayat 2 dan 3 dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup.
Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba kami, Allah kami pada dahi mereka. Jadi ayat ini adalah berbicara tentang 7 malapetaka terakhir. Ya. 7 malapetaka akan datang. Tapi sebelum menimpa bumi akan ada pemeteraian terlebih dahulu. Mereka yang telah menerima pemeteraian Allah tidak akan tertimpa 7 malapetaka akhir. Mereka yang menerima tanda binatang akan menerima malapetaka akhir itu. Jadi dalam Wahyu 13 ayat 7 dikatakan mereka yang memakai tanda itu, tanda binatang akan dipakaikan di tangan dan di dahi. Sedangkan meterai Allah ya akan dipakaikan di dahi. Nah, perhatikan, setan selalu ingin bersaing dengan Tuhan. Ya. Dia melihat meterai Allah dipakaikan di dahi, dia juga buat di dahi dan di tangan. Tangan ini menunjukkan pekerjaan, ya, melakukan apa yang otak pikirkan. Ya. Dahi, otak pikiran yang menyadari, yang mengetahui, ya, kesadaran intelektual ada di sana, ada pikiran ada di dalam dahi ini, melambangkan, ya, dahi melambangkan pikiran, kesadaran intelektual, dan tangan melambangkan apa? Melakukan apa yang dikerjakan. Jadi inilah tempat di mana meterai berada, dan setan meniru tanda Tuhan ini. Jadi saudara-saudara, di akhir zaman ini kita akan memilih, ya, dari 2 pertentangan yang besar ini. Apakah menyembah pencipta atau kita menyembah binatang itu. Nah, saudara, meterai ini bukanlah harafiah ya yang ditempel di kepala atau langsung ditaruh di tangan. Kita akan lihat ya nanti pelajaran ini. Ini bukanlah satu tanda literar atau tanda harafiah yang orang-orang sering katakan, oh itu nanti ada tulisan atau ada cap di tangan mereka, ya, ada microchip, ya, atau vaksin. Ini menjadi pertanyaan selalu bagi orang-orang. Apakah itu microchip pendeta yang ditaruh di tangan atau di mana? Di dahi yang sekarang ini sedang dilakukan, ataupun itu COVID-19 vaksin yang ditaruh di lengan sehingga kita sudah memakai tanda binatang itu, ya. Saudara, bukanlah itu, ya. Setan lebih bijaksana dari ini, ya. Dan dia sangat brilian untuk mengalihkan pikiran kita dari tanda binatang yang asli itu, ya. Sehingga orang yang tidak memakai microchip atau orang yang tidak divaksin, jangan vaksin supaya nggak ada tanda itu. Saya mau katakan, oke, saya tidak ada bilangan tanda itu atau tanda binatang itu, ya. Dan ini adalah satu peralihan, penipuan yang setan gembar-gembor, yang setan sampaikan kepada dunia ini. Nah, saudara-saudara, Alkitab tentu yang akan menjawab pertanyaan ini. Apa sebenarnya tanda binatang, ya? Dan kita akan pelajari lambang-lambang di dalam Alkitab tentang apa tanda binatang dan apa itu simbol-simbol ini. Nah, apa itu di dahi? Di dalam Roma 7:26 dikatakan, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Jadi dahi ini melambangkan akal budi, pikiran, ya. Kemudian di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 8, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan bicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatnya kepada tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahi. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini berbicara apa? Ajaran, ya, firman yang disampaikan, hukum Allah yang disampaikan kepada anak-anak, kepada generasi keturunan, ditempatkan pada apa? Tangan dan pada lambang di dahi, ya.
Jadi firman Tuhan, ajaran ya yang diterima dengan pikiran yang sehat, dengan akal budi, inilah dahi itu. Kemudian di dalam Keluaran ayat 13, pasal 13 ayat 9 berkata, hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Jadi ini adalah apa? Menjadi tanda pada tangan dan peringatan di dahi. Tangan dan di dahi, supaya hukum Tuhan ada juga, ada di bibirmu. Inilah dahi itu. Ya, menunjukkan seorang yang menggunakan pikiran yang sadar akan firman Tuhan, akan hukum Allah. Ya. Hukum Allah ditempatkan di dahi, di tangan, sehingga hukum Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, tanda itu tidak dapat dilihat. Di dalam tulisan Ellen White, Peristiwa Akhir Zaman, page 107 dikatakan, setelah anak-anak Tuhan dimeterai pada dahi mereka, bukan tanda atau meterai yang dapat dilihat. Jadi kalau ada orang mengikuti perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah secara intelek dan rohani, agar mereka tidak beralih daripada apa? Kebenaran yang mereka miliki, ya. Jadi itu bukanlah sebuah tanda apa? Literal, ya, yang ditanam di tangan atau di dahi. Jadi inti dari hal ini adalah penyembahan, ibadah, perbaktian, ya. Penyembahan. Nah, kalau begitu apa sebenarnya meterai Tuhan itu? Kita akan pelajari saat ini. Namun kita lihat dulu apa arti meterai. Ya. Fungsi sebuah stempel atau cap itu adalah untuk mengesahkan satu dokumen atau perjanjian bahwa itu adalah asli, sah, dan mengikat kedua belah pihak. Inilah fungsi dari apa? Cap atau meterai. Ya. Kalau di dalam Alkitab, di dalam Roma 4 ayat 11 dikatakan, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai, ya. Sorry. Kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya. Jadi meterai itu adalah tanda, cap atau apa? Stempel. Nah, ada 3 komponen di dalam meterai itu. Yang pertama adalah nama, kedua adalah gelar atau posisi, dan ketiga adalah apa? Wilayah kekuasaan, ya. Kita beri contoh Presiden Indonesia. Nama, gelar, posisi dan wilayah kekuasaannya. Siapa namanya? Joko Widodo. Apa gelarnya? Presiden Indonesia. Di mana wilayahnya? Indonesia. Inilah sehingga membuat dia mempunyai kekuasaan untuk memiliki apa? Cap. Namanya Jokowi, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Ya, inilah yang membuat seorang memiliki apa? Cap. Ada 3 komponen di dalam. Nah, pertanyaan, apa yang membuat dia memiliki kuasa untuk memiliki cap? Karena dia apa? Seorang presiden, ya. Nah, kalau begitu, apa yang membuat Tuhan memiliki kekuasaan atau memiliki cap atau meterai? Ya. Karena Tuhan adalah pencipta dunia ini. Dan berulang kali di dalam Alkitab, ya, mengingatkan bahwa Dia adalah pencipta, menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Mari kita lihat di dalam Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan Allahkan, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karenamu, kehendakmu, semuanya itu ada dan diciptakan. Kemudian Wahyu 14 ayat 7 berkata, dan sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala matahari. Saya izin dulu meminum.
Saya mohon saudara-saudara tetap berdoa untuk pekabaran ini, karena hati saya ini agak berdebar-debar sedikit. Bila ini putus koneksinya, ya, buat saya semakin gugup kalau ini putus. Semoga doa-doa saudara ini akan memberikan kuasa Tuhan untuk mengontrol semua ini. Jadi saudara-saudara, berulang kali ya, Allah mengingatkan di dalam Alkitab bahwa dialah pencipta, menciptakan segala sesuatu. Sehingga dia layak untuk disembah dan membuat layak untuk memiliki apa? Meterai, cap Allah itu sendiri. Nah, kalau begitu apakah Tuhan meninggalkan tanda dari kekuasaan penciptanya? Apa yang membuat kita mengingat dia adalah pencipta? Saudara tentu ingat, yaitu apa? Sabat. Ya. Inilah mengingatkan kita akan tanda kekuasaan Tuhan. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Firman Tuhan berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tapi hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Lalu dan laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yeskiel 20 ayat 12 berkata, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka, menjadi peringatan di antara aku dan mereka, agar mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menyucikan mereka. Jadi Sabat adalah tanda antara Tuhan dan manusia. Sabat adalah tanda kekuasaan Tuhan atas dunia ini. Sabat adalah tanda di mana kita menyembah pencipta langit dan bumi. Ialah pencipta segala sesuatu. Sabat merupakan peringatan penciptaan. Nah, saudara-saudara, tidak ada orang tentu Israel pada waktu penciptaan itu. Ya. Tidak ada orang Yahudi. Ya. Sehingga Sabat itu untuk semua manusia. Tidak seperti yang orang katakan, oh Sabat itu hanya untuk orang Yahudi saja, orang Israel saja Sabat itu. Tidak ada. Ya, karena Sabat Tuhan berikan sejak penciptaannya untuk manusia yang dia ciptakan. Jadi kalau kita ini manusia, berarti kita harus menyembah pencipta kita, dan tandanya adalah hari Sabat. Nah, saudara-saudara, pertanyaan selanjutnya, apakah meterai Tuhan berhubungan dengan hukum Tuhan? Ya. Meterai ada di pusat dari hukum Tuhan itu sendiri. Ya. Meterai adalah pusat, ya, inti dari hukum Allah. Sebagaimana kita telah pelajari tadi, ada 3 komponen yang menyusun meterai itu. Ya. Pertama adalah nama, gelar, dan wilayah kekuasaannya. Ya. Itulah meterai. Dan meterai mensahkan sebuah dokumen. Dan kita telah pelajari bahwa Sabat adalah tanda bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, tanda kekuasaan Allah. Jadi kalau begitu, ya, 3 komponen dari meterai ini yaitu apa? Nama Tuhan Allahmu, kemudian gelar pencipta, dan wilayah kekuasaan apa? Langit dan bumi. Jadi Sabat, ya, berisi 3 komponen tadi, di mana Tuhan yang menjadi pencipta langit dan bumi. Amin. Inilah Sabat. Inilah meterai Allah. Ya. Di dalam tulisan Ellen White, Peristiwa Akhir Zaman halaman 107 berkata, menurut tanda peringatan Tuhan, hari Sabat yang dimulaikan di Eden, yaitu hari ketujuh, adalah ujian kesetiaan kepada Tuhan. Jadi Sabat adalah ujian kesetiaan, adalah tanda cinta, penurutan kita kepada Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudara. Jadi, apa sebenarnya meterai Tuhan itu? Cap Allah adalah pemeteraian tabiat, penyerahan hati dan kehendak secara tetap, supaya sejajar dengan kehendak Allah yang kita ketahui. Jadi, tidak berarti kalau saya sudah berbakti hari Sabat, oh saya sudah dicap oleh Allah, padahal karakter kita, kehidupan kita tidak selaras dengan Allah. Bukan. Ya. Tapi orang yang dimeterai ini
yang menyembah pencipta langit dan bumi, yang tandanya dia berbakti menyembah Tuhan pada hari Sabat, pada waktu pemeteraian nanti, ya, adalah orang-orang yang telah merendahkan hatinya, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, ya, supaya hidupnya, perbuatannya adalah selaras dengan kehendak Allah yang dia sembah selama ini. Ya. Inilah pemeteraian itu. Ya. Inilah pemeteraian itu. Di dalam Ibrani 8 ayat yang ke-10 dikatakan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi orang-orang yang telah menyembah pencipta dan tandanya pada hari Sabat, mereka adalah orang-orang yang menuruti hukum Allah yang telah Allah tempatkan di dalam hati mereka. Dan mereka adalah umat-umat Tuhan. Dan Tuhan adalah Allah mereka yang mereka sembah. Nah, di dalam buku Testimoni jilid 5, halaman 216 dikatakan, meterai tidak akan diberi, ya, meterai Tuhan tidak akan ditandakan pada dahi pria dan wanita yang tidak suci hidupnya, yang berkeinginan tinggi, tidak pernah bahagia, tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa berterima kasih kepada Tuhan, selalu merasa kurang, bersungut-sungut hidupnya. Orang-orang yang cinta pada dunia, ya, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Dia mendapat berkat tapi dia tidak bersyukur kepada Tuhan, tapi dia mencintai materi dunia daripada Tuhan. Dia berkata dusta atau berhati penipu di dalam hidupnya. Saudara, karakter ini tidak akan, orang-orang seperti ini tidak akan mendapat meterai. Sekalipun mungkin saat ini dia berbakti pada hari Sabat, tapi hidupnya tidak selaras dengan kehendak Tuhan, dia juga tidak dimeterai nanti. Jadi Sabat adalah tanda meterai Allah. Dan Allah yang memeterai umat-umat Allah, yang setia kepada menyembahnya, dan tandanya pada hari Sabat yang hidupnya selaras juga dengan kehendak Tuhan. Ya. Bagi yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan, ya, maka orang ini tidak akan dimeterai. Pada waktu masa kesusahan, penganiayaan nanti, atau masa ujian berat nanti, orang itu akan apa? Meninggalkan Tuhan. Karena dia tidak bertahan berdiri, karakternya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada masa ujian itu, maka dia yang tidak setia sejak saat ini, walaupun dia lahir mungkin orang Adventis atau bukan Adventis, tapi dia beribadah Sabat, tapi tidak selaras dengan kehendak Tuhan, orang itu juga tidak akan dimeterai. Dia akan meninggalkan Tuhan, dia akan menyerah pada tuntutan, pada tadi yang kita telah pelajari, pada pemaksaan tadi, ya. Dan dia akan takut untuk berdiri dengan Tuhan. Untuk itu sejak hari ini kita harus setia kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak setia sekarang, kita juga tidak akan setia nanti pada masa ujian paling berat itu nanti. Saudara-saudara, setan telah menyerang hari Sabat. Sebab Sabat adalah meterai hukum Allah. Dikatakan di dalam buku tulisan-tulisan permulaan, early writing, page 103 sampai 105 dikatakan. Sekarang setan menggunakan setiap tipu daya pada masa pemeteraian ini. Saya melihat beberapa orang yang tidak berdiri dengan teguh demi kebenaran masa ini. Lutut mereka gemetar dan kaki mereka terperosok oleh sebab mereka tidak tertanam dengan kuat di atas kebenaran. Sudah lihat itu? Setan dengan tipu daya, ya, di masa pemeteraian. Dia akan menggunakan tipu dayanya untuk menipu umat-umat Tuhan yang tidak setia sejak saat ini. Ya, yang tidak setia sejak saat ini. Wahyu 14 ayat yang ke-9 dikatakan. Dan seorang malaikat lain melihat, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanah pada dahinya atau pada tangan kanannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat kudus, di depan mata anak domba.
Ini adalah hukuman kepada orang-orang yang tidak menurut perintah Tuhan, yang tidak hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Artinya mereka mendapat meterai dari tanda binatang itu. Ya. Mereka akan mendapat hukuman, ya, murka Allah akan turun ke atas mereka. Saudara-saudara, kita semua punya pilihan. Ya. Kita memilih saat ini untuk menyembah Tuhan atau menyembah binatang. Oke, bagaimana dengan tanda binatang? Saudara, banyak orang mempelajari tanda binatang, tapi mereka tidak tahu siapa binatang itu. Alasannya bagaimana mereka bisa dapat tahu tanda binatang itu jika mereka tidak tahu siapa binatang itu? Itu yang menjadi masalah. Jutaan orang, ya, mempelajari, buku-buku ditulis, tapi mereka salah melihat siapa binatang itu. Dan mereka tidak tahu binatang itu yang sebenarnya. Kita akan lihat di dalam firman Tuhan, ya, tentang tanda binatang dan binatang. Wahyu 13 ayat yang ke-6. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ya. Mereka yang memakai tanda itu, tanda binatang. Jadi binatang itu melambangkan satu religi yang palsu. Kita telah lihat tadi malam sekejap, tapi kita akan lihat dulu saat ini. Ya. Dikatakan bahwa keyakinan para reformator, Kristen, dan pelajar Alkitab bahwa tanda-tanda dari binatang yang keluar dari dalam laut itu adalah organisasi keagamaan kepausan Katolik Roma yang telah mengkompromikan kebenaran firman Tuhan untuk tradisi manusia. Jadi itu binatang yang pertama. Kemudian binatang yang kedua yang keluar dari dalam bumi, ya, adalah Amerika Serikat, ya. Ini semua dicatat di dalam Wahyu pasal 13. Ada binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam apa? Bumi. Dan di dalam Wahyu pasal 12, ya, kita tidak bahas semua saat ini, ada si naga atau setan, ya, binatang yang menjadi otak dari kedua binatang yang keluar dari dalam laut tadi, yaitu diidentifikasikan sebagai Roma Katolik atau kepausan, kemudian Amerika Serikat, binatang yang keluar dari dalam bumi, di mana Kristen Protestan muncul di sana, ya, dan berkembang, dan mereka membawa pekabaran negara yang berbeda dengan apa? Dengan agama. Itulah Amerika Serikat didirikan sejak awal seperti itu. Tapi kita akan pelajari, kita akan dapati bahwa hal itu tidak akan terus seperti itu. Negara dan agama akan bersatu. Kekuasaan binatang yang pertama dan kedua ini akan bersatu. Dan mereka akan memaksakan, ya, kehendak undang-undang. Patung binatang mereka akan dirikan, ya, hari Minggu. Kemudian mereka akan paksakan ini tanda binatang ini untuk supaya orang-orang harus menyembah binatang yang pertama tadi. Baik. Di dalam Wahyu 13 ayat yang 11 sampai 18. Itu ialah antikris, ya. Matius 12 ayat 30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Siapa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak selaras dengan Tuhan, itu namanya antikristus, ya. Dia melawan Tuhan. Ini adalah tanda palsu. Karena di dalam Daniel 7 ayat 25, ya, yang menentang Maha Tinggi, ya, inilah ciri kekuasaan Allah. Orang-orang kudus mengubah waktu dan hukum dan akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan apa? Setengah masa. Dia telah merubah hukum Allah. Dan dia telah merubah hari Sabat menjadi hari Minggu.
Hukum Allah telah dia rubah sesuai dengan keinginan dan berbagai kepalsuan. Dan inilah Babylon di dalam Wahyu 18 yang telah kita pelajari tadi. Ya. Di dalam Wahyu 13:12 dikatakan, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di hadapan matanya. Ya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah. Itulah Amerika Serikat, ya, yang menjalankan otoritas Roma kepausan, yang luka parahnya telah disembuhkan. Jadi inilah tanda palsu itu. Dia juga adalah antikristus. 1 Yohanes 2:18 dikatakan, anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saudara, inilah tanda binatang. Ya. Sistem binatang itu. Ada kekuasaan manusia menggantikan kekuasaan Kristus. Mengganti perintah Allah, dan sabat palsu mengganti sabat yang benar. Jadi secara tepat, apakah tanda binatang itu adalah apa? Ya, simbolis. Binatang simbolis, gambaran simbolis, nama simbolis, nomor simbolis, meterai simbolis, dan tanda apa? Simbolis. Kalau kita lihat kembali perbandingan dalam Daniel 7, tanduk kecil, dan Wahyu 13, tanda binatang itu apa? Yang pertama, Daniel 7 itu singa, sama dengan Wahyu 13, beruang, sama juga macan tutul, sama dia dahsyat dan bergigi besi digambarkan sebagai naga, 10 tanduk, sama juga bicara hal yang besar. Di dalam Wahyu 13 dia bicara hujat, dia berkuasa 1600 hari, ya, 3,5 masa, dan dia berkuasa 42 bulan di dalam Wahyu 13. Artinya itu 1260 tahun kekuasaan binatang itu. Dia telah merubah masa dan hukum. Itulah tanda binatang tadi. Jadi dalam hal ini adalah berbicara perbaktian, penyembahan kepada apa? Binatang itu. Karena dia telah merubah apa? Masa. Dia telah merubah hukum di dalam Daniel 7:18 supaya orang menyembah dia dan tidak menyembah kepada apa? Kepada Tuhan. Di dalam buku Saint Catherine Catholic Church Sentinel, May 21st, 1885 dikatakan, mungkin hal yang paling berani, perubahan paling besar di gereja terjadi di abad pertama. Hari suci Sabat diganti dari Sabtu ke Minggu, bukan karena petunjuk dari Alkitab, ya, pengakuan dari orang Katolik. Diganti dari Sabtu, bukan kepada apa? Bukan lagi Minggu, karena itu adalah kekuasaan gereja, ya. Orang yang berpikir bahwa Alkitab satu-satunya wewenang secara logis harus menjadi orang Advent hari ke-7 dan memelihara Sabtu sebagai hari suci. Luar biasa. Katolik mengakuinya. Ya. Kalau kamu punya pikiran, ya, ada kesadaran bahwa Alkitab satu-satunya kekuasaan, ya, hanya berdiri pada kebenaran firman Tuhan, secara logika orang itu harus menjadi orang Advent. Ini saran dari gereja Katolik yang memelihara hari Sabtu sebagai hari suci adalah, ya, luar biasa, saudara-saudara. Dalam letter Oktober 28, 1895 dari C.F. Thomas, tentu gereja Katolik mengaku bahwa semua pergantian itu adalah ulahnya dan perbuatan itu adalah tanda kuasa gerejani dan kekuasaan dalam urusan religi. Kemudian dalam Catholic Record September 1, 1923 berkata, Minggu adalah tanda kekuasaan kita. Gereja berada di atas Alkitab dan pemindahan penyucian Sabat adalah bukti dari fakta tersebut. Dalam Decretal de Translat Episcopal dikatakan Paus mempunyai kuasa untuk merubah waktu, membuat hukum, untuk membatalkan segala suatu ajaran sampai ajaran-ajaran Kristus sekalipun. Luar biasa kekuasaan yang dia miliki, ya, binatang ini. Dia merubah hukum, merubah waktu, dan benar-benar dari tulisan-tulisan Roma Katolik menyatakan bahwa mereka punya kuasa untuk merubah hukum dan waktu. Seperti koinsiden, tetapi tidak. Ini menggenapi nubuatan terhadap tanduk kecil atau apa binatang yang keluar dari dalam apa.
dalam laut. Inilah binatang itu yang disebutkan. Kemudian ada satu tulisan lagi, surat apostolik Dies Domini dari Bapak Kudus John Paulus II kepada para uskup, klerus, dan orang-orang yang setia kepada gereja Katolik untuk menjaga kekudusan hari Tuhan. Ya. Jadi mereka diperintahkan umat Katolik untuk menjaga kekudusan hari Minggu itu. Ya. Kemudian ada ensiklik Rerum Novarum 1891 dari Paus, dikatakan istirahat hari Minggu adalah hak pekerja yang harus dijamin oleh negara. Jadi ini perintah kepada negara bahwa hari Minggu haruslah dijamin oleh negara, ya, beristirahat pada hari Minggu. Ya. Oleh karena itu, dalam keadaan khusus di zaman kita, orang Kristen secara alami akan berusaha untuk memastikan bahwa undang-undang sipil menghormati tugas mereka untuk menguduskan hari Minggu. Ya. Luar biasa. Jadi Paus Leo ini, yang ke-13, dia memberikan satu perintah bahwa negara harus menjamin orang-orang untuk menguduskan hari Minggu. Ya. Inilah binatang dan perintah dari binatang. Nah, ada tulisan ya, dari Ellen White, The Great Controversy, halaman 615. Dikatakan, karena Sabat telah menjadi titik utama pertentangan di seluruh dunia, sehingga kekuasaan agama dan negara telah bergabung untuk menegakkan pemeliharaan hari Minggu. Penolakan terus-menerus dari minoritas kecil untuk menyerah pada permintaan populer akan menjadikan mereka objek rasa benci universal. Jadi ada orang-orang yang menolak akan untuk kesucian hari Minggu ini, pemeliharaan hari Minggu, undang-undang. Mereka akan menjadi objek kebencian universal. Akan didesak bahwa segelintir orang yang menentang institusi gereja dan hukum negara tidak boleh ditoleransi. Bahwa lebih baik mereka menderita daripada seluruh bangsa dilemparkan ke dalam kekacauan dan pelanggaran hukum. Jadi malam kita telah pelajari ya, dari meterai Allah bagaimana setan akan marah dan dia akan membuat undang-undang supaya orang-orang yang ada di dunia ini mempunyai satu sistem dan melalui pemaksaan undang-undang hari Minggu ini ya, akan dipaksakan kepada dunia ini dan ada orang yang menentang itu, mereka akan menjadi objek untuk apa? Dibenci oleh dunia ini ya. Dan mereka katakan lebih baik mereka binasa daripada orang-orang di dunia ini. Inilah yang akan dilakukan kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Setan telah menyerang meterai Allah. Hari Sabat, dasar dari segala perbaktian. Ya. Sebagaimana Sabat adalah tanda atau meterai dari Allah, hari Minggu akan menjadi tanda atau lambang dari binatang itu. Nah, apakah sudah ada orang yang memiliki tanda binatang itu sekarang ini? Tidak ada orang yang akan menerima tanda binatang sampai peraturan religi yang memaksakan pergantian hari Sabat disahkan. Jadi memang belum ada. Nanti pada waktu disahkan. Tapi bukan berarti kita yang sudah mempelajari, mengetahuinya, kita katakan, oh nantilah, tunggu nanti disahkan. Tidak. Ya. Itu sudah memberitahu kita sekarang bahwa itu adalah apa? Perbuatan dari binatang itu yang merubah hukum dan waktu. Walaupun nanti pemaksaan akan dilakukan. Tapi kita yang sudah mengetahuinya saat itu bahwa itu adalah menjadi tanda binatang. Jangan kita masuk ke dalamnya atau kita harus keluar dari dalamnya sejak saat kita mengetahuinya. Ya. Di dalam tulisan Ellen White, dalam Bible Commentary, jilid 7, volume 7, page 977 berkata, menuruti hari Minggu belum menjadi tanda binatang itu dan itu tidak akan berlaku sampai dekret dikeluarkan untuk memaksa manusia menyembah Sabat berhala itu. Waktunya tiba apabila hari itu menjadi sebuah ujian, tapi ia belum tiba. Ya. Belum ada seorang pun yang menerima tanda binatang itu. Waktu ujian belum tiba. Ada orang Kristen sejati di setiap gereja. Tidak terkecuali Persekutuan Katolik Roma. Tidak ada yang dihukum sampai mereka memiliki terang dan telah melihat kewajiban dari perintah keempat.
Tetapi ketika keputusan akan keluar untuk menegakkan sabat palsu dan seruang nyaring dari malaikat ketiga akan memperingatkan manusia terhadap penyembahan binatang dan patungnya, garis akan ditarik dengan jelas antara yang palsu dan yang benar. Kemudian mereka yang masih terus melakukan pelanggaran akan menerima tanda binatang itu. Inilah penjelasan dari tulisan Roh Nubuat, ya. Bahwa ada orang-orang yang punya hati kasih kepada Kristus masih berada di sana, di Babylon itu, ya. Tapi ketika mereka mendengar kabaran ini dan mereka mengetahuinya, mereka akan keluar dari sana, ya. Mereka akan mengikuti apa? Mengikuti Tuhan, ya. Dan ada orang-orang juga yang sudah mendengar tapi yang tidak mau mengikuti Tuhan dari sejak saat ini, yang masih kompromi dengan hukum Allah, maka bahaya bagi mereka, ya. Mereka akan menerima tanda binatang. Saudara, apakah yang disimpan untuk masa depan, ya? Bahwa Alkitab menubuatkan akan terjadi persatuan agama-agama yang akan berusaha untuk menyatukan gereja dan pemerintah. Akan terjadi satu undang-undang hari Minggu secara nasional, secara mendunia, segera akan terjadi. Alkitab telah mengatakan dalam Wahyu 13 ayat 15, dan kepadanya diberi kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Inilah persatuan antara agama dan negara, memaksakan undang-undang ini sehingga orang yang tidak mengikutinya akan apa? Dibunuh, ya. Kaum Puritan di dalam Turing Book of Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, April 1993, dalam halaman 71 dikatakan, kaum Puritan menyimpan saham dan pena untuk hukuman bagi mereka yang menodai hari Sabat. Ini yang menulis ini adalah kekristenan, Protestannya, kaum Puritan itu. Bahwa mereka juga sedang menyiapkan, ya, bagi orang-orang yang melanggar, ya, hari Sabat Minggu maksudnya, mereka akan dihukum, ya. Sudah ditulis, ya, oleh orang-orang Protestan. Saudara, tahun 1956, Aliansi Hari Tuhan didirikan pada tahun 1888, melaporkan semacam hukum hari Minggu di 47 dari 40 negara bagian dari Amerika Serikat, ya. Sudah ada undang-undang ini mulai diterapkan di Amerika Serikat sejak tahun 1958. Kemudian 1961, ya, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan undang-undang hari Minggu bersifat konstitusional hanya jika mereka memiliki tujuan utama sekuler. Sejak itu banyak negara bagian di bawah tekanan persaingan komersial telah memilih undang-undang hari Minggu. Di dalam tulisan Ellen White, Testimoni Jilid 6, page 18. Karena Amerika, tanah kebebasan beragama, akan bersatu dengan kepausan dalam memaksa hati nurani dan memaksa orang untuk menghormati sabat palsu. Orang-orang dari setiap negara di dunia akan dituntun untuk mengikuti teladannya. Orang-orang yang kami tidak setengah sadar untuk melakukan semua dengan kekuatan mereka, dengan fasilitas dalam jangkauan mereka untuk menyampaikan pesan peringatan. Ya. Jadi Amerika pun bersatu dengan kepausan, akan bersatu memaksa untuk menghormati sabat palsu itu, dan semua orang akan dipaksakan untuk melakukan. Jadi kita akan lihat beberapa spirit dari undang-undang hari Minggu ini sudah mulai berlaku di berbagai belahan dunia ini, ya. Walaupun pemaksaan undang-undang itu belum, tetapi spiritnya, ya, bagaimana orang-orang negara, perusahaan, ya, bangsa-bangsa mulai mempraktekkan pemeliharaan hari Minggu itu, ya, menghormati hari Minggu itu. Di Jerman, ya, larangan perdagangan hari Minggu secara konstitusional diabadikan dan 82% pekerja tidak bekerja pada hari Minggu. Jerman Christian M.A. Elmer Book mengatakan bahwa hari Minggu adalah hari terbaik bagi keluarga untuk memiliki waktu luang bersama. Dari majalah The European, 11 sampai 17 Oktober 1991. Saudara lihat itu,
negara sudah mulai membuat konstitusi ya untuk mulai istirahat ya. Secara hukum tidak boleh melakukan aktivitas pada hari Minggu. Dalam majalah Sunday bulan Mei Agustus 1990 halaman 20 dan 21 dikatakan Minggu memiliki makna yang tidak hanya religius tapi harus dianggap sebagai nilai budaya universal. Masyarakat kita menghadapi resiko menyerap terhadap nilai budaya ini untuk pertimbangan materi. Gagasan tradisional hari Minggu sebagai hari istirahat dan ibadah terancam baik oleh dunia ekonomi maupun oleh industri hiburan. Ini adalah kalimat dari John ya, Pope atau Paus Yohanes yang kedua ya. Bahwa itu sebagai nilai budaya yang mendunia dan orang-orang dikatakan dia khawatir ya sudah mulai lupa terhadap hari ini ya karena pengaruh keadaan dunia dan ekonomi dan hiburan orang tidak lagi menguduskan hari Minggu, hari tradisional dunia ini. Bagaimana undang-undang hari Minggu ini di negara-negara non-Kristen? Mari kita lihat beberapa faktanya ya. Di kuil Buddha Zamrud di Thailand. Dari kata pengantar ya. Puri Maha Cakri dalam sejarah kuil Buddha Zamrud oleh Profesor MC Subhadras ya. Dikatakan kuil Buddha Zamrud adalah struktur suci dan gudang semangat seluruh rakyat Thailand. Tidak hanya itu situs di mana upacara kerajaan dilakukan hampir sepanjang zaman, sepanjang tahun, tapi juga tempat di mana orang sering datang untuk berbagai tujuan untuk mendengarkan khotbah pada hari-hari suci Buddha dan hari Minggu. Untuk menghormati Buddha Zamrud, untuk manfaat yang menguntungkan dan untuk terlibat dalam meditasi untuk mengembangkan pikiran yang damai. Bayangkan ya, petinggi Buddhis di Thailand ya, dia mengatakan menulis bahwa hari Minggu ya, di mana hari orang-orang datang beribadah, mendengarkan khotbah yang suci. Kemudian dari buku On the Seventh Day ya, Januari dalam di tahun 1966 ditulis Indonesia 90% Muslim menunda pekerjaan kantor lebih awal pada hari Jumat. Pada hari Minggu. Maaf, saya agak kabur sedikit mata saya. Indonesia 90% Muslim menunda pekerjaan kantor lebih awal pada hari Jumat dan mengambil libur sepanjang hari pada hari Minggu. Banyak umat Islam dan Hindu di Malaysia sekarang terbiasa mengunjungi masjid dan kuil pada hari Minggu. Bukan karena memiliki makna keagamaan bagi mereka, tetapi hanya karena bisnis perkotaan tutup. Warisan Inggris hari libur Minggu berlaku di India dan di Pakistan. Kemudian selanjutnya dari buku yang sama, Jepang yang sampai tahun 1876 menggunakan kalender lunar Cina tanpa keseragaman hari libur. Menggeser tahun itu menjadi 7 hari seminggu dengan hari Minggu libur. Umat Buddha dan Shinto dengan mudah menerima perubahan tersebut meskipun banyak bisnis mengabaikannya. Sampai Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan tahun 1947 mengharuskan pekerja mendapatkan 1 hari dalam seminggu. Luar biasa. Kemudian, ini lebih jelas lagi tulisannya ya dari majalah Time ya, tahun 1966. Cina bergeser pada tahun 1912 dan meskipun antipatinya yang keras terhadap agama, Cina merah menjadikan hari Minggu sebagai hari istirahat. Rusia pada tahun 1929 melakukan eksperimen besar sekuler tentang hari libur yang tidak teratur selama minggu kerja yang tidak terganggu, sehingga 1/6 pekerja libur pada hari tertentu. Hukum itu sangat dibenci sehingga Stalin diam-diam menguburnya pada tahun 1940. Sekarang, kecuali untuk kerja shift tertentu, aturan umum di Uni Soviet adalah 5 hari seminggu, yang berarti Sabtu dan Minggu libur. Saudara, PBB mempromosikan 1 hari libur, hari Minggu untuk semua pekerja di seluruh dunia. Bursa saham dunia, pasar uang, dan pasar komoditas semuanya aktif pada hari Jumat, tapi tutup pada hari Minggu.
Karena Alkitab telah katakan di dalam Wahyu 13 ayat 16 dan 17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan setiap orang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu tanda binatang itu atau bilangan namanya. Dalam ayat 18 dikatakan yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung binatang, bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Jadi kita akan lihat apa bilangan itu di dalam pengertian ini. Wahyu, dalam buku Wahyu, angka 7 lambang kesempurnaan, sedangkan angka 6 adalah lambang ketidaksempurnaan. Ya. Bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangan itu adalah apa? 66. Dan sebagai catatan, bilangan itu haruslah sesuai dengan jumlah yang dimintakan, harus sesuai dengan order kepausan, haruslah bukan satu nama yang bersifat menghina, tapi berterima kepada antikristus itu sendiri, haruslah nama itu yang bisa ia banggakan. Kita lihat gelar paus, ya. Uskup Roma, penerus Santo Petrus, pangeran para rasul, uskup agung metropolitan provinsi Roma, hamba dari hamba Tuhan. Sejak 1929 gelar paus sementara adalah yang agung dari negara Vatikan, yaitu Vicarius Filii, wakil Yesus Kristus. Ya. Jadi Paulus pertama itu adalah, menurut mereka adalah Petrus, anak Kefas, dan nama sambutannya adalah Santo Petrus, di Betsaida dia lahir, dan periode kekuasaan tahun 30 sampai tahun yang ke-67. Ya. Nah, Paus sekarang, di mana dia berkuasa dari tahun 2013 sampai sekarang, Jorge Mario Bergoglio dari Argentina, di mana Paus Francis adalah seorang imam Yesuit pertama dan orang Amerika Latin keturunan Italia pertama yang terpilih sebagai paus. Ia juga menjadi paus non-Eropa pertama sejak Paus Gregorio III dari Syria wafat tahun 1741. Nah, di topi ya dari paus itu ada tulisan Vicarius Filii, yaitu apa? Vicar of the Son of God, wakil Allah, ya, wakil anak Allah, ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Itulah arti dari simbol Vicarius Filii ini. Nah, kita lihat jumlah-jumlahnya. Ya. Banyak orang telah mempelajari ini, tapi secara singkat kita lihat nama Vicarius dan angka-angkanya ya. Dari huruf V itu angka 5, kemudian I itu 1, C itu 100, A 0, R 0, I 1, U itu sama dengan V ya, adalah 5 dan S itu 0. Kemudian V ya adalah 5, I adalah 1, L adalah 50, I adalah 1, dan I adalah apa? 1 juga. Kemudian D adalah 500, E 0, dan I 1. Jadi kalau di total ini semua ya, Vicarius adalah 112, kemudian Fili itu adalah 58, kemudian D adalah 501. Totalnya adalah 666 ya. Ini simbol dari kepausan. Oke, beberapa simbol yang lain juga. Dux Cleri ya, Captain of the Clergy ya. Dux itu D 500, U 5, X 10, totalnya 515, C 100, L 50, tidak ada, R 0, kemudian I 1, totalnya adalah 151 tambah 515 ada 666. Kemudian ada lagi simbol yang lain, yaitu Ludovicus, Vicar of the Court, L 50, U 5, D 500, O 0, V 5, I 1, C 100, U 5, dan S 0 ya. Totalnya 666. Jadi inilah simbol-simbol kebanggaan ya.
nama-nama, tanda-tanda kebanggaan dari kepausan. Kalau kita total itu adalah 666. Jadi arti nubuatan Wahyu 13 ini melalui Daniel pasal yang ketiga ya. Tanda binatang, mendirikan patung yang kita pelajari di dalam Daniel pasal 3 bagaimana patung ini didirikan untuk menyembah kepada Nebukadnezar. Namun Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah dan mereka harus dilempari ke dalam apa? Ke dalam dapur api. Ya. Nah, patung ini tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Jadi ada kemiripan simbol-simbol patung itu dengan patung yang di dalam Daniel Wahyu pasal 13 ini, karena itu adalah dari bangsa Babel, ya. Dan ini juga adalah Babylon modern. Wahyu 13 dan Daniel 3. Bilangannya 66, di mana tingginya adalah 60 kali 6. Kemudian itu adalah patung binatang yang pertama. Itu adalah Nebukadnezar kalau di dalam Daniel pasal 3. Perbaktiannya harus seluruh dunia. Demikian juga di dalam Wahyu pasal 13. Kemudian ada dekret kematian yang sama. Luar biasa. Jadi akan ada dua kelompok, dua kelas manusia ya, yang fasik dan orang benar. Yang fasik adalah mereka yang menerima tanda binatang dan akhirnya mendapat malapetaka, sedangkan orang benar mereka yang memelihara hukum Allah termasuk memelihara Sabat yang dimeterai dan tidak dapat malapetaka. Saudara, kita harus memilih. Ini adalah pilihan kita untuk menyembah kepada Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi, atau kita di bagian dari kelompok yang menyembah binatang. Ya. Dan orang-orang yang setia kepada Tuhan, mereka akan apa? Dimeterai. Tetapi yang tidak dimeterai oleh meterai Allah, yang tidak setia kepada Tuhan, mereka akan mendapatkan cap binatang itu ya, tanda binatang itu. Untuk itu firman Tuhan memanggil kita dalam Kisah 5 ayat 29. Dikatakan, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada mengikuti ajaran manusia atau mengikuti Babylon yang telah runtuh itu. Wahyu 14 ayat 12 sebagai ciri-ciri umat Tuhan. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus ya. Kita harus mengasihi Tuhan dengan menuruti perintah Allah dan memiliki iman kepada apa? Kepada Yesus. Ayat 13, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kewajiban saudara adalah takut kepada Allah, sembahlah Dia sebagai pencipta langit dan bumi. Ya, itulah namanya takut. Tandanya adalah menyembah Dia pada Sabat. Dan orang-orang itulah yang memegang perintahnya. Dan itu adalah kewajiban saudara. Tuhan sedang memanggil saudara untuk datang kepadanya, menyembah Dia. Ya, di dalam Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Inilah umat Tuhan, hidup dalam kekudusan. Ya, dia hidup damai dengan semua orang. Akhir zaman, masa penghakiman ini, saudara-saudara, kita harus sungguh-sungguh bertobat. Ya, sungguh-sungguh untuk berdiri di sisi Yesus, menyerahkan segala hidup kita kepada Tuhan, berbakti kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, beribadah pada hari Sabat sebagai tanda penyembahan kepada Tuhan, mengasihi Dia, menuruti perintah-perintah, karena Tuhan memanggil kita supaya kita menjadi anak-anak Allah, anak-anak terang, umat Allah, agar kita jangan kena murka Allah. Ini adalah pesan, panggilan dari Allah yang penuh kasih agar supaya saudara diselamatkan. Dia akan datang segera. Dia rindu untuk bertemu dengan kita pada waktu kedatangan Dia yang kedua kali. Dia memanggil kita untuk datang kepadanya, menerima
Dia sebagai pencipta, menyembah Dia sebagai Tuhan atas hari Sabat, beribadah pada hari Sabat sebagai tanda pengakuan kita pencipta langit dan bumi. Dan inilah berkah yang saudara boleh terima pada Sabat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih kepada Pastor Nofri di atas pelajaran yang begitu indah.